Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tema renungan kita hari ini ialah berapa lama lagi. Bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari kitab Habakuk pasal 1 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Kitab Habakuk pasal 1 ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Yang berbunyi demikian. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak, tetapi tidak kau dengar. Aku berseru kepadamu penindasan, tetapi tidak kau tolong. Mengapa engkau memperlihatkan kepadaku kejahatan, sehingga aku memandang kelaliman? Ya, aniaya dan kekerasan ada di depan mataku. Perbantahan dan pertikaian terjadi. Bapak Ibu yang terkasih, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, peyem, siapa yang tidak mengenal peyem? Sebagian besar dari kita pasti pernah makan peyem. Ada peyem yang terbuat dari tape atau ketan, ada juga peyem yang terbuat dari singkong atau sampe. Peyem singkong atau sampe sangat terkenal di wilayah Jawa Barat. Konon, peyem singkong itu berasal dari wilayah Cipeyem, Cianjur, Jawa Barat. Proses pembuatan peyem singkong berlangsung 2 atau 3 hari. Semakin lama, semakin manis dan lembut. Tapi bisa juga semakin lama, malah semakin pahit karena hasil fermentasi dari ragi. Singkong yang diberi ragi tidak bisa langsung menjadi peyem. Ia harus menjalani proses berhari-hari hingga pada akhirnya singkong itu menjadi peyem yang siap dikonsumsi. Bila singkong yang diberi ragi langsung dikonsumsi tanpa proses fermentasi, maka ia tidak akan pernah enak untuk dinikmati. Selain tekstur singkongnya keras, rasanya pun hanya pahit. Itulah pentingnya kesabaran dalam pembuatan peyem. Sebab yang enak dan nikmat itu butuh waktu dan proses. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan, hidup kita mirip dengan proses pembuatan peyem. Segala hal yang baik tentu butuh waktu dan proses. Namun, seringkali sebagai manusia, kita kerap tidak sabar. Kita ingin cepat-cepat mendapatkan yang diinginkan. Kita tergesa-gesa ingin meraih yang diharapkan. Pertanyaan, berapa lama lagi? Atau sampai kapan? Sering kita lontarkan. Akibatnya, kita menjadi gelisah. Kita menjadi pesimis, bahkan putus asa karena menanti dalam ketidakpastian. Nabi Habakuk memiliki pengalaman yang menyedihkan dan memprihatinkan. Ia hidup dalam situasi peperangan yang menimbulkan kekacauan dan penderitaan. Nabi Habakuk memulai kitabnya dengan sebuah pertanyaan. Berapa lama lagi Tuhan aku berteriak tetapi tidak kau dengar? Habakuk pasal 1 ayat 2. Habakuk memang dipakai Tuhan untuk memberitakan penghakiman Allah atas negerinya Yehuda melalui serangan yang dilakukan kerajaan Babel. Tetapi ia tidak berharap bangsanya menderita berkepanjangan. Pertanyaan Nabi Habakuk soal berapa lama lagi Tuhan menjawab teriakannya tidak kunjung direspon oleh Tuhan. Tuhan justru menjanjikan datangnya pengharapan dan pemulihan pada waktu yang sudah ditetapkannya. Tuhan Allah berkata dalam Habakuk pasal 2 ayat 3, sebab penglihatan itu masih menanti saatnya, tetapi ia bersegera menuju kesudahannya dengan tidak menipu. Apabila berlambat-lambat, nantikanlah itu, sebab itu sungguh-sungguh akan datang dan tidak akan bertangguh. Secara sederhana, Allah berkata demikian. Apa yang kunyatakan kepadamu pasti akan terjadi.
Meskipun kelihatannya masih lama, tetapi tunggu saja. Saat itu pasti akan datang dan tidak akan ditunda. Nah, akhirnya setelah 70 tahun bangsa Yehuda dibebaskan dari penjajahan bangsa Babel. 70 tahun. Bayangkan, bagi kita manusia, 70 tahun adalah waktu yang sangat lama, sangat panjang. Masa hidup satu generasi. Tetapi berapapun waktu yang diperlukan, Allah selalu setia dan menepati janjinya. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, mungkin kita, Anda dan saya juga punya pertanyaan yang sama dengan Nabi Habakuk. Berapa lama lagi Tuhan? Berapa lama lagi aku sembuh dari sakitku? Berapa lama lagi aku punya anak, punya cucu? Berapa lama lagi ya Tuhan usaha dan pekerjaanku berhasil? Kapan ya Tuhan aku menemukan jodoh? Kapan aku bisa menikah? Kapan aku bisa membangun rumah tangga? Dan masih banyak lagi pertanyaan, berapa lama lagi, sampai kapan dalam hati kita. Ingat, berkat yang terbaik yang disediakan Tuhan mungkin tidak segera datang. Meskipun kelihatannya masih lama, tetaplah berharap kepada Tuhan. Dia menyediakan setiap berkat yang sempurna dan yang terbaik pada saatnya. Dia bekerja dan berkarya sesuai dengan waktu dan rencananya. Oleh karena itu, janji Tuhan selalu layak untuk dinantikan. Meskipun kita tidak tahu berapa lama lagi. Kiranya kita memiliki kesetiaan dan kesabaran dalam menanti berkat yang terbaik dari Tuhan. Amin.